Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini penting kita pelajari karena saya yakin nanti setelah kamu lulus SMA maupun lulus kuliah biasanya akan membuat surat lamaran pekerjaan. Akan tetapi Bu Guru berharap nanti kalian menjadi bosnya ya. Langsung saja kita masuk ke pengertiannya. Lanjut. Pengertian surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan. Jadi memohon bekerja pada suatu instansi atau lembaga tertentu. Selanjutnya kita lihat layarnya, bentuk-bentuk surat. Bentuk-bentuk surat itu ada banyak sekali. Tapi yang saya contohkan hanya ada 3 di sini ya. Biasanya yang kita gunakan itu yang pertama, bentuk setengah lurus. Yang kedua itu hanging, menggantung. Yang ketiga bentuk lurus ya. Nah, setengah lurus ini kita lihat perbedaan ketiganya. Perbedaan ketiganya itu ada di bagian paragrafnya. Kalau yang pertama itu menjorok, yang kedua itu menggantung. Ya, yang menjorok bagian bawahnya, kemudian yang ketiga itu lurus ya. Itu semua boleh digunakan, tetapi yang kita gunakan yang pertama saja. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan adalah bentuk suratnya. Surat lamaran pekerjaan ini surat yang resmi ya. Yang resmi itu berarti harus mengikuti aturan, strukturnya jelas seperti tadi. Kemudian yang kedua, bahasa. Bahasanya harus baik dan benar ya, menurut kaidah kebahasaan ya. Yang ketiga, biasanya surat lamaran pekerjaan itu ditulis tangan. Ya, kalau ditulis tangan, pastikan bahwa tulisanmu itu tulisan yang jelas, ya, jelas dibaca. Kalau susah dibaca, itu biasanya HRD-nya tidak akan mau membaca, ya. Berikutnya, bagian-bagiannya harus lengkap, ya, strukturnya. Nanti ada bagian tempat tanggal pembuatan, alamat, salam pembuka, sampai yang terakhir itu nama terang ya. Berikutnya lagi alamat. Alamat harus sesuai ya, sesuai yang tempat yang kita tinggali biasanya ya. Berikutnya, hal-hal yang perlu dilampirkan nanti dalam surat lamaran pekerjaan itu biasanya harus melampirkan beberapa berkas, di antaranya daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, sertifikat yang kamu punyai. Ya, kalau kamu punya sertifikat di SMA itu kamu dokumentasikan, jangan sampai nanti ketika dibutuhkan itu hilang. Ya. Kemudian SKCK, kalau SKCK kita nyarinya di kepolisian ya, di Polres setempat. Berikutnya, surat keterangan pengalaman kerja, kalau pernah berpengalaman mengajar, berpengalaman misalkan memasak, kalau yang boga ya memasak, pernah ikut lomba memasak, itu bisa. Berikutnya surat keterangan berbadan sehat, itu bisa kamu cari di dokter terdekat atau puskesmas biasanya ya. Kemudian fotokopi KTP, pas foto 3x4 ya. Kemudian kartu kuning. Kalau kartu kuning ini biasanya dicari di Depnaker ya. Kamu datang ke Depnaker, nanti cari di sana, kamu tinggal menyiapkan beberapa berkas yang dibutuhkan. Lanjut. Jenis surat lamaran pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan itu ada jenis-jenisnya yang diajukan sesuai keinginan HRD atau tempat pencari kerja itu. Yang pertama berdasarkan iklan. Ya, kalau kamu membaca iklan di suatu media, ya, iklan lamaran pekerjaan, nanti pembukaan, alinea pembukanya harus berdasarkan iklan itu. Ya. Misalkan dari surat kabar di situ Kompas ya. Kompas berarti setelah membaca iklan di harian Kompas, ya, titik-titik itu ya dilanjut sendiri, nanti hampir sama antara satu dengan yang lain. Jadi perbedaannya nanti jenis itu hanya di bagian kalimat pertamanya. Lanjut.
Iklan radio, kalau tadi kan media massa yang koran ya, kalau iklan radio tidak membaca, biasanya kan mendengar. Setelah mendengar itu kurang N ya. Setelah mendengar iklan yang diputar di radio MTA tanggal berapa yang isinya menyatakan bahwa titik-titik, nah, itu harus dibedakan nanti. Jangan sampai iklan media massa tertulis dengan yang didengarkan itu kalimatnya sama. Ya, lanjut. Ini contohnya lagi berikutnya. Yang kedua, berdasarkan pengumuman resmi. Ada pengumuman resmi dari sebuah instansi. Biasanya kamu bisa datang ke instansi tersebut. Setiap instansi itu biasanya memasang etalase yang di situ ada pengumuman perekrutan tenaga kerja. Nah, kamu datang ke situ. Nah, nanti kalimatnya itu berkenaan dengan pengumuman nomor sekian, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama dan seterusnya. Selanjutnya, permohonan instansi kepada kepala sekolah. Ini biasanya sebuah sekolah ya. Kalau sekolah misalkan menginformasikan bahwa sekolah itu membutuhkan tenaga didik atau karyawan, itu biasanya akan menginformasikan ke suatu tempat ya, mungkin ya, atau organisasi, atau mungkin di sebuah komunitas lah, seperti itu. Yang berikutnya, yang keempat, informasi seseorang. Kamu mendengar informasi dari seseorang itu kebetulan Pak D atau bapakmu kan gitu ya. Tapi nanti kalau pas dituliskan di surat lamaran pekerjaan, jangan ditulis menurut informasi dari Pak D saya, tidak boleh, harus ditulis Pak D-mu itu namanya siapa. Ya, berarti menurut informasi dari Bapak, namanya siapa gitu ya. Bahwa perusahaan membutuhkan seorang tenaga kerja dan seterusnya. Selanjutnya yang nomor 5, inisiatif sendiri. Tidak ada iklan, tidak ada pengumuman. Kamu harus bagaimana padahal kamu ingin menjadi seorang karyawan di suatu tempat, maka kamu tetap saja menulis sendiri. Ya, kamu buat sendiri tanpa rujukan apapun. Maka kalimatnya nanti yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama, tempat dan seterusnya. Perlu kalian lihat ya, nanti setiap surat itu harus yang membedakan itu hanya di alinea pertama. Itu. Selanjutnya, contoh, kita masuk contoh ya. Contoh bagian-bagiannya, strukturnya sekaligus nanti kaidah kebahasaannya. Yang pertama, tempat tanggal pembuatan. Kita lihat dengan cermat ya. Tempatnya itu Bogor. Itu mengacu ke kabupaten atau kota madya. Jangan sampai kecamatan, desa. Nanti orang nggak tahu. Tapi kalau kabupaten itu insya Allah beberapa orang akan tahu. Ya, setelah tempat diberi koma, itu dilihat di koma, kemudian tanggal, bulan, M-nya dilihat M maupun B Bogor tadi, karena nama tempat, nama bulan itu di awal harus besar, maka hurufnya besar, nggak boleh kecil. Bulan tidak boleh disingkat, Maret ya Maret, jangan Mars. Kalau Agustus, Agaus gitu nggak boleh, ya harus lengkap, karena ingat surat ini surat resmi. Tahun tidak boleh dititik karena bukan kalimat. Struktur yang kedua, lampiran, kebetulan di situ disingkat, sebaiknya tidak disingkat, ya karena kan hanya pendek ya. Lampiran ditulis lengkap titik 2. 7 berkas, misalkan yang dilampirkan itu 7 ya ditulis 7. Lampiran itu kan yang menyertai surat. Kalau yang menyertai ada 7 berarti 7. Kata 7 tidak boleh diganti dengan angka ya, harus ditulis dengan huruf 7. Hurufnya besar, TU-nya besar. 7 berkas, 7 lembar. Dihindari helai ya. Biasanya kalau helai nanti kita terus teringat rambut ya, lebih berkas atau lembar. Berikutnya yang ketiga, hal atau perihal ya. Hal atau perihal itu tujuan surat secara singkat. Oh, tujuannya apa? Lamaran kerja, L-nya besar. Ya, K-nya itu besar, sebaiknya juga besar ya. Kalau berkas tadi kecil ya, itu
tulisannya belum diganti ya. Lamaran kerja, pemutusan hubungan kerja, PHK. Nah, itu tujuan surat secara singkat. Berikutnya yang keempat, alamat tujuan. Alamat yang dituju. Alamat yang dituju itu tidak perlu dituliskan kepada ya. Kepada di atasnya itu tidak penting karena kita tahu bahwa di situ itu sudah jelas tujuan surat, maka nggak perlu kata kepada, sebaiknya dihilangkan, langsung saja yang terhormat. Yang terhormat itu dipakai kalau di belakangnya itu merujuk ke orang ya. Kalau organisasi yang terhormatnya tidak. Misalkan SMA MTA berarti yang terhormatnya dihilangkan. Ya. Tapi karena pemasang iklan itu orang, maka diberi yang terhormat. Titik. Harian Republikan harus ditulis miring karena media itu kalau dalam kaidah kebahasaan ditulis miring. Ya. Kemudian alamat PO Box 1301 Jakarta. Perusahaan yang besar itu biasanya menggunakan alamat PO Box atau kotak pos ya. Nah itu kalau kamu ke kantor pos di depannya itu ada box, kotak box itu ya, itu berarti PO Box yang biasanya disewa oleh sebuah perusahaan. Ya karena mereka ingin kenyamanan ya, kenyamanan agar para pelamar itu tidak datang ke perusahaan itu, maka mereka menyewa PO Box. Ya. Alamat yang berikutnya kalau tidak ke PO Box bisa kita lihat di sini. Ya, kita lihat Jalan Kiai Mojo. Kalau merujuk ke jalan kita lihat J-nya besar, tidak boleh disingkat. Kiai Mojo K ya, nama tempat. 234 setiap pergantian tempat ya. Kita lihat setiap pergantian tempat itu hurufnya besar, koma ya, jangan lupa koma, setiap ganti tempat di koma. Semanggi, koma. Pasar Kliwon, koma. Surakarta tidak dititik. Nomor, NO nomor itu tidak perlu ditulis ya, langsung nomornya berapa gitu ya. Itu kalau alamatnya seperti ini, jadi tidak dititik, tulis jalannya tidak disingkat, nomornya tidak pakai kata no. Setiap bagian diberi koma. Begitu ya. Lanjut. Salam pembuka. Salam pembuka di atasnya, slide di atasnya sebelumnya. Slide dengan hormat, koma. Ya, jadi salam pembuka dengan hormat, D-nya besar, hanya kecil, diberi koma. Setelah itu alenia pembuka. Alenia pembukanya tadi menyesuaikan jenisnya tadi ya, menyesuaikan jenisnya. Jadi kalau jenisnya berdasarkan iklan ya iklan. Kemudian inisiatif sendiri berarti inisiatif sendiri. Lanjut. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini tadi berdasarkan iklan, makanya kan berdasarkan iklan Harian Republika P ya itu ya, tanggal 28 Februari. Nah, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini titik 2 boleh, koma boleh. Ya, karena titik 2 atau koma, maka N-nya ini yang sering salah ya, di contoh-contoh di internet itu banyak yang salah. N-nya itu harus kecil karena apa? Di atasnya belum dititik. Titik 2 tadi atau koma, maka N-nya kecil. Tempat tanggal lahirnya juga kecil. Akan tetapi pengisiannya per kata besar. Nama kan Maulidia Melani, Bogor, B-nya besar, Jalan Nanas, ya. Nah, itu besar pengisiannya. Ya, jadi jangan lupa setelah titik 2 hurufnya kecil untuk N, nama, tempat itu kecil. Berikutnya kita lihat slide berikutnya. Dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan. Ya. Setelah
kualifikasi tadi atau identitas diri tadi, ceritakan kemampuanmu. Ya, kamu punya kemampuan, ceritakan dulu, jangan langsung ke lampiran. Kalau punya ya, kalau tidak ya langsung ke lampiran. Oh, saya dapat apa? Karena ini permohonan, maka promosikan diri kamu. Ya, oh saya dapat mengoperasikan komputer. Saya dapat menguasai itu, mahir mengetik dengan kecepatan 200 hentakan per menit. Ya, nah itu sebuah kemampuan, maka ceritakan. Kalau kemampuannya banyak sekali, lanjut paragraf berikutnya. Lanjut. Nah, saya pun pernah praktik industri selama 6 bulan. Nah, ini apa yang ada pada dirimu, keluarkan. Ya, keluarkan. Setelah semua yang kamu punyai, kelebihan-kelebihan itu kamu tuliskan, berikutnya menyertakan lampiran sebagai bahan pertimbangan gitu ya. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan 1 daftar riwayat hidup. Kalau 1 itu dititik ya dititik, jangan dititik, diberi tanda kurung salah satu saja ya. Daftar riwayat hidup, koma atau titik 2 boleh. Itu juga kecil karena di depannya tadi setelah lampiran itu titik 2. Maka daftar riwayat hidup itu kecil. Ya, nomor 2 fotokopi dan sebagainya. Lah terakhir kartu kuning titik karena diakhiri. Nah, itu ya paragraf berikutnya yang berisi lampiran. Berikutnya bagian penutup, ya. Bagian penutup itu yang sopan dan tidak perlu berlebihan. Tapi tetap sopan tadi ya. Saya berharap ya, kiranya Bapak Ibu berkenan menerima saya dan jika memerlukan wawancara, saya bersedia memenuhinya. Ya, atas perhatian Bapak Ibu, tidak boleh nya ya. Nya itu siapa? Ya harus dijelaskan, saudara, Anda, Bapak, Ibu. Nah, itu harus dijelaskan, koma karena atas itu termasuk kata depan kata sambung ya, maka setelah Bapak Ibu itu di koma, saya mengucapkan terima kasih. Enggak perlu berlebihan beribu-ribu terima kasih, itu enggak perlu. Yang secukupnya saja ya. Terus setelah bagian penutup, salam penutup, hanya besar hormat saya, koma, tanda tangan nama terang. Itu surat lamaran pekerjaan. Nanti kalau ada hal-hal yang belum paham bisa ditanyakan.